Selamat siang para siswa kelas 7 dan 8 SMP, khususnya yang ingin mengikuti seleksi KSN untuk tahun 2021, baik mulai dari tingkat sekolah dan jika Anda lolos dari tingkat sekolah, Anda akan mewakili sekolah ke tingkat OSK. Kita akan lanjut dengan pembahasan KSN Kabupaten Kota tahun 2020 part 7 soal nomor 21. Jika AB bilangan real positif, jadi AB itu bilangan real positif, dengan A pangkat 505 ditambah B pangkat 505 sama dengan 1. Jadi diketahui ini ya, A pangkat 505 ditambah B pangkat 505 sama dengan 1. Maka nilai minimum dari A pangkat 2020 ditambah B pangkat 2020 adalah, ya, jadi yang ditanyakan adalah ini ya. Ini yang ditanyakan dan nilainya nilai minimum. Ya, Anda perhatikan kalau nilai minimum itu kayaknya nanti akan ada urusan dengan fungsi kuadrat. Ya. Kemudian yang diketahuinya ini. Oke. Kita jawab ya, A real positif, B real positif. Maka A pangkat 505 seandainya nilainya X, dia pasti real positif. Kenapa? Ya, karena A-nya real positif. Jadi dipangkatkan positif, ya dia tidak mungkin negatif. Dan tidak mungkin juga dia tidak real. Ya, jadi Anda harus tahu ya, bilangan real itu pokoknya pecahan, positif, negatif, bulat, itu semua real. Ya, yang disebut dengan tidak real, yaitu Anda tidak pelajari di SMP ya. Tidak real itu sebetulnya ada akar, ya, akar yang tidak bisa keluar negatif, gitu ya. Misalnya akar min 1, ya, akar min 2 gitu ya. Pokoknya akar negatif. Nah, ini pasti tidak real. Ya, imajiner disebutnya. Karena tidak bisa dibayangkan ini ya seperti apa. Ini maksudnya tidak real ya. Jadi B pangkat 505 kita misalkan Y juga real positif. Maka kita bisa menyederhanakan yang diketahui ini, A pangkat 505 ditambah B pangkat 505 sama dengan 1 ini, sehingga dia menjadi X plus Y sama dengan 1. Lebih sederhana kan? Kita sebut persamaan 1 ya, lebih sederhana. Nah, A pangkat 2002 itu tentu A pangkat 505 dipangkatkan 4. Karena kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya kan dikali. 2020 itu kan 505 kali 4. Nah, ini adalah X pangkat 4. Demikian juga dengan B 505 pangkat 4 menjadi Y pangkat 4. Nah, jadi A pangkat 2020 ditambah B pangkat 2020 bisa kita tulis seperti ini. X pangkat 4 tambah Y pangkat 4. Nah, kita ditanya sekarang nilai minimum dari ini. Ya, dari X pangkat 4, Y pangkat 4. Oke, kita akan cari X pangkat 4 plus Y pangkat 4 ini dari X plus Y sama dengan 1. Ya, kalau kita kuadratkan ruas kiri, X plus Y kuadrat, tentu ini juga dikuadratkan kan, 1 kuadrat. Ya, kuadrat ruas kiri harus sama dengan kuadrat ruas kanan. Maka persamaannya tetap. Kemudian yang sebelah ini kalau kita kuadratkan, jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2 kali X kali Y. Sama dengan 1. Dari sini kita dapat X kuadrat plus Y kuadrat ya. Ini kita pindah ke kanan. Ya, sehingga dia menjadi 1 dikurangi 2XY. Kita sebut itu persamaan 1 ya. Kemudian, oke, kita ke sini. Sekarang kita ke X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 ya. Ya. Jadi kita bisa tulis di sini aja ya. Kita bisa tulis, sekarang coba ya, kita kalau X kuadrat tambah Y kuadrat ini, saya kuadratkan.
Ya, biar lebih gampang kali ya. Ini akan jadi apa? Dikuadratkan maksudnya begini. Ini artinya apa? X kuadrat dikuadratkan jadi X pangkat 4, ya kan? Ditambah Y kuadrat dikuadratkan Y pangkat 4. Ditambah 2 kali X kuadrat kali Y kuadrat. Nah, seperti ini kan? Ya. Jadi dengan demikian, X pangkat 4 Y pangkat 4 yang ditanyakan ini kan? Yang ditanyakan kan ini. Ya. Itu sama saja yang sebelah kiri ini. X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi, ya ini dipindahin ke sini kan. 2x kuadrat Y kuadrat. Nah, seperti ini ya. Oke, ini kita udah dapat ya X pangkat 4. Ini nggak usah kita rubah. Yang kita rubah sekarang yang sebelah kanan. Ini. X kuadrat plus Y kuadrat. Perhatikan ini. Dari 1 ya, dari 1. Kalau 1 kita substitusi, maka ini sama dengan 1, ini kurang kuadrat ya. Ini. 1 kurang 2xy kurung kuadrat dikurangi 2x kuadrat y kuadrat. Seperti ini ya. Nah, sekarang ini kita kuadratin. 1 kuadrat, ya kan? 1 kuadrat. Ini dikuadratin, ya minnya hilang lah ya. Yang karena min dikuadratin kuadrat. Jadi kuadrat jadi gini. Terus 2 kali ini kali ini. 2 kali 1 kali min. Jadi min 2 kali 1, 2 kali 2, 4. 4xy. Seperti ini ya. Ini hasilnya yang di dalam kurung ini. Ini tetap ya. Dikurang 2x kuadrat y kuadrat. Oke. Sekarang ini kita kuadratin. Maka ini akan jadi 1 ya. Plus 2 dikuadratin 4. 4 ya. Ini xy dikuadratin lah ya. X kuadrat y kuadrat xy dikuadratin aja biar kelihatan karena di sini ada xy ya. Ini kita pindahkan di sini, kita geser min 2, ini juga gitu. Kita tulis xy kuadrat saja. Ya. Dikurangi 4xy. Oke, seperti ini. Nah, ini dengan ini sejenis. Ini 4 dikurangi 2. Jadi bisa kita tulis 1 ditambah 2xy kuadrat dikurangi 4xy. Ya. Ini adalah x pangkat 4 tambah y pangkat 4. Ya, sebut ini persamaan 2. Sekarang kita konsentrasi ke persamaan 2 ini. Kita diinginkan, yang diinginkan itu adalah ini kan, x pangkat 4 plus y pangkat 4 minimum. Ya, x plus 4 y pangkat 4 minimum. Minimum itu paling kecil. Ya. Kalau Anda lihat ini positif. Ini juga positif kuadrat ya. Kuadrat selalu positif. Jadi ini bilangan positif. Dikurangi 4 kali xy. Ya, xy ini juga bilangan positif kan. Ini juga bilangan positif kan. Karena apa? X-nya kan real positif. Y-nya real positif. Jadi kalau X kita kali Y pasti real positif. Nah, bagaimana caranya supaya minimum? Tentu ini yang pengurangnya ini harus besar. Ya, pengurangnya ini harus besar. Jadi 4xy ini harus maksimum. Ya, supaya dia nilainya kecil. 4xy maksimum. 4 itu kan bilangan tetap. Berarti x plus pangkat 4 tambah y pangkat 4 minimum jika xy-nya maksimum. Ya, gitu. Jadi xy-nya harus maksimum. Nanti baru kita masukkan ke persamaan yang kedua, xy maksimumnya. Seperti itu. Nah, untuk mendapatkan xy maksimum, kita lihat di persamaan ini tadi, x plus y sama dengan 1 kan. Ya, jadi x plus y, ini untuk memperoleh xy maksimum ya, sama dengan 1. Ya, ini artinya apa? Ya, ini artinya y sama dengan 1 min x kan? Ya, ini dipindahin ke sana. Kemudian kita tulis xy sekarang.
karena itu yang mau kita maksimumkan. Maka XY sama dengan, cuman variabelnya kan, kalau XY itu kan dua variabel, sedangkan kita harus jadikan dia satu variabel, karena itu Y-nya kita ganti dengan ini. Ya, jadi X kali 1 min X. Ya, sehingga XY itu berbentuk sebagai fungsi kuadrat. Ya, ini kalau kita, ini kan min X kuadrat plus X. Nah, ini kan fungsi kuadrat ini. Ya, ini kan fungsi kuadrat dalam variabel X. Ini adalah XY yang kita mau maksimumkan. Nah, kemarin kita sudah ada itu ya. Ya, fungsi kuadrat dalam variabel X. Jadi kalau ada fungsi kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C, ya, fungsi kuadrat misalnya Y. Maka Y-nya maksimum, ya, di sini kan maksimum ya. Itu nilainya min D per 4A. Untuk asal A-nya negatif. Ya kan, asal A-nya ini negatif. Kalau positif dia mencapai minimum. Ya, asal A-nya negatif. A itu apa? Koefisien X kuadrat. Nah, ini koefisien X kuadrat ya. Anda perhatikan koefisien X kuadratnya min 1. Nah, ini yang kita sebut A kan. Min 1. Gitu. B-nya koefisien X. Itu adalah 1. C-nya nggak ada, 0. Ya, C-nya nggak ada tuh. Ya, C-nya nggak ada tuh. Di sini nggak ada C. B-nya koefisien X 1. A-nya koefisien X kuadrat min 1. Ya, dengan demikian, XY, di sini Y-nya maksimum karena fungsinya Y. Di sini fungsinya XY kan. Jadi XY maksimum itu akan sama dengan min D per 4A. Nah, tinggal kita cari D kan. Diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Ya, B-nya 1 ya. Ya, jadi kita masukkan sini 1 kuadrat dikurang 4. Nah, ini 0 lah ya, karena C-nya 0. Jadi ini 0 ya. Karena ini C-nya 0, bilangan dikali 0, 0. Jadi hasilnya diskriminannya sama dengan 1 ya. Terus sekarang masukkan ke sini. Jadi XY maksimum sama dengan min D per 4A kan. Diskriminannya 1 dibagi 4, A-nya min 1. Jadi didapat 1/4. Nah, didapat sekarang XY maksimum. Maka untuk mendapatkan X pangkat 4 tambah Y pangkat 4, XY maksimum kita masukkan ke 2. Jadi ini disubstitusi ke nomor 2. Ya, saya tulis lagi nomor 2 ya. X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 tambah sama dengan 1 tambah 2 kali XY kuadrat dikurang 4 kali XY. Ya, jadi perhatikan XY-nya ini yang kita substitusi. Ya, dengan 1/4. Jadi sama dengan 1 ditambah 2, 1/4 pangkat 2 dikurang 4 kali 1/4. Hasilnya adalah 1 ditambah, ini 2/16, ini 1/16 ya, dikurang, ini hilang, dikurang 1. Jadi hasilnya 2/16, gitu ya. Inilah X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 minimum, ya. Jadi ini hasilnya adalah 1/8 ya. Oke, itu nomor 21 ya. Nomor 21. Oke. Kemudian nomor 22, 23 saya lewat dulu karena terlalu panjang. Ya, nomor 22 itu geometri. Ya, nanti kita ke sana pada pertemuan terakhir. Satu lagi itu translasi rotasi ya. Kebanyakan rotasi. Oke, kita langsung ke nomor 24 aja untuk part 7 ini ya. Ini buku matematik yang saya buat di kelas 2. Di sini ada juga soal-soal pojok olimpiade yang cukup banyak ya. Cuma mungkin bukan tahun 2020 ya. Mungkin tahun 2016, 2017 atau 2015.
Pada suatu kotak terdapat 40 bola berwarna merah dan hijau. Jadi Anda bandingkan Anda punya kotak gitu ya. Taruhlah kotak itu suatu wadah yang terbuka. Anda masukkan 40 bola di sana. Ada yang warna merah dan ada warna hijau. Kemudian dua buah bola diambil secara acak. Ya, diambil secara acak. Jadi Anda tutup mata Anda, ini dikocok, Anda ambil secara acak, kemudian Anda amati warnanya. Ya. Jika peluang bahwa terambil kedua bola berwarna merah, jadi Anda lihat peluang dari warnanya merah dua-duanya adalah 5/12. Maka berapakah banyaknya bola merah di dalam kotak semula? Jadi kita nggak tahu berapa bola merah, berapa bola hijau, yang kita tahu adalah peluangnya. Ya, adalah peluangnya. Oke, jadi kalau saya bisa gambarkan soalnya seperti ini. Ya, ini ada kotak isinya 40 bola, ada merah, ada hijau. Ya, kemudian Anda akan ambil dua bola di sini secara acak ya. Jadi dua bola sekaligus, bukan satu persatu. Dan Anda amati warnanya. Ya. Nah, ketika Anda amati warnanya bisa saja merah hijau kan, merah dan hijau atau hijau dan merah. Ada bedanya nggak ini? Tidak ada ya. Merah hijau atau hijau merah nggak ada masalah di sini. Jadi ini sama. Nah, artinya urutan tidak dipentingkan. Jadi kalau urutan tidak dipentingkan, ini namanya kombinasi. Ini namanya kombinasi. Ya. Jadi ada yang melambangkan sebagai C, ya. Jadi kombinasi. Jadi C gitu ya, C. Misalnya dari N diambil R. Ya, tentu di sini N-nya itu lebih besar atau sama dengan R. Ya. Jadi dari N kelereng misalnya diambil R kelereng. Dan urutannya tidak dipentingkan. Maka ini rumusnya adalah N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Jadi bedanya dengan permutasi di sini. Nah, kalau permutasi ininya nggak ada. Ya. Kalau permutasi nggak ada ini. Kemarin sudah permutasi ya. Permutasi itu apa? Kalau merah dan hijau, hijau dan merah beda. Ya, misalnya bilangan 1,3 tidak sama dengan 3,1. Nah, ini permutasi. Ya, kalau permutasi ini nggak ada. Kalau kombinasi ada R. Jadi lebih kecil ya. Itu yang penting Anda tahu ya. Nah, di sini karena ditanya banyak bola merah, maka saya misalkan banyak bola merah itu X buah. Jadi di sini banyak bola merah itu X buah. Nah, sekarang yang perlu Anda hitung adalah berapa banyak cara mengambil, gitu. Banyak cara mengambil, gitu. Banyak cara mengambil dua bola, karena yang diambilnya kan dua bola. Mengambil dua bola dari 40 bola. Berapa banyak caranya? Itu tadi, CNR kan? Itu yang dibilang CNR ya. Jadi ini yang kita sebut NS ya. Jadi banyaknya cara. Ya. S itu semesta kan. Semesta ya seluruhnya. Dari 40 bola, N-nya 40. R-nya 2. Jadi C 40,2. Nah, ada juga yang menulis, ya ini jadi sama aja. Ada yang menulis C 42 ini seperti ini. Nah, sama aja ya. Nah, ada juga yang menulis seperti ini. C 40 diambil 2. Ya. Ada juga yang menulis seperti ini. Itu maksudnya kombinasi, itu hanya penulisan. Oke, jadi ini akan sama dengan N faktorial, N-nya 40 ya. 40 faktorial per R faktorial, ini R-nya. 2 faktorial, N kurang R, 40 kurang 20. Nah, begini. Nah, sekarang kita hitung. Ini kalau kita hitung kan, ini kita hitungnya 38 ya. 40 faktorial per 2 faktorial, Anda mudah yang hitungnya 2 kali 1. 40 kurang 2, 38 faktorial. Maka ini bisa kita coret kalau berhenti di 38. 40 faktorial itu adalah 40 kali 39.
Ya kan gitu. Kali 38 faktorial. Jadi nggak perlu kita tulis sampai 1 karena dia bisa dicoret dengan ini. 2 kali 1 2. Nah, ini kan kali 38 faktorial. Sehingga 38 faktorialnya bisa kita coret. Nah, seperti itu. Kemudian ini bisa kita coret 20. Jadi 20 kali 39 ya. Ya, ya Anda nggak hitung juga nggak apa-apa. Kan nanti aja terakhir siapa tahu bisa dicoret. Tapi kalau mau hitung juga ini gampang 780 ya. Oke, berhenti di sini NS, N semesta. Oke. Kemudian sekarang yang diambilnya adalah 2 bola merah. Itu harus 2 bola merah. Nah, berapa banyak cara? Kan gitu ya. Berapa banyak cara mengambil mengambil 2 bola merah? Ya, 2 bola merah sekarang. Tentu dari bola merah. Ya, nggak boleh ada hijau. Nah, kita misalkan tadi bola merahnya X, dari X bola merah. Ini kejadiannya kan? Ini kita sebut kejadian. Ya, event. Ya, event. Jadi dalam bahasa notasi biasanya disebut NE. Ya, peristiwa, N kejadian. NE. Nah, NE-nya adalah mengambil 2 bola merah. Jadi kombinasi dari X bola merah, dari X, 2. Begini. Ya kan? Maka sesuai dengan rumus, ya, ini adalah N, ini adalah R. N faktorial, X faktorial, dibagi R faktorial, 2 faktorial, X dikurang 2. Gampang ya, X kurang 2 faktorial. Nah, seperti tadi, ini yang paling lebih besar. Jadi kita turun sampai X min 2. Sehingga bisa dicoret. Sama dengan, jadi ini X faktorial ini X kali X min 1 kali X min 2 faktorial. Dibagi 2. 2 faktorial 2 ya. Kemudian ini ada X min 2 faktorial. Maka X min 2 faktorial bisa kita coret. Nah, seperti itu ya. Jadi akhirnya kita bisa dapat, ya kan, NE ini akan sama dengan X kali X min 1 per 2. Nah, begini. Ini N kejadian. Ini N semesta. Banyaknya pengambilan. Nah, peluang dari toh ini pasti. Peluang ngambil 2 bola merah. Itu didefinisikan sebagai banyaknya cara mengambil 2 bola merah dibagi banyak cara seluruhnya. Nah, itu definisi dari peluang ya. Jadi akhirnya kita bisa dapat NE per NS saja berapa ya? NE 20 kali 39 ya. Ini 20 kali 39. Sorry. Ini di bawah. NE-nya yang ini. Ya. Atau di sini aja kita tulislah. NE ini. Ini. X kali X min 1 per 2. Dibagi NS. 20 kali 39. Nah, ini harus sama dengan peluang yang diketahui ya. Saya bikin 3 supaya ini artinya diketahui ya. Diketahui tadi peluangnya itu 5 per 12 ya. Peluang kedua bola merah 5 per 12. Nah, di sini yang ditanya X-nya. Banyak bola merah kan. Bisa ketemu ya. Jadi caranya kali silang ya. Ini kali ini kali ini. Kan gitu ya. Jadi X kali X min 1 per 2 kali 12. Ya kan ini kali ini. Ini kali ini. Sama dengan 5 kali 20 kali 39. Begini kan. Maka X kali X min 1 sama dengan ini kalikan lagi ke sana. 2 kali 5 kali 20 kali 39. Ini ke bawah. Per 12. Ya. Kemudian ini bisa kita coret. Kalau kita bagi 3, ini 13. Ini kalau dibagi 3, 4. Ya. 4 dibagi 25. Ini dengan ini 5. Nah. Jadi kalau kita kalikan hasilnya adalah ini 10. Ya. 10 kali
Ini dengan ini 65. Gitu. Jadi hasilnya 650. X kali X min 1 itu 650. Nah ini persamaan kuadrat, tapi nggak usah difaktorkan ya. Karena kan X pasti bulat. Bulat itu gampang dicoba. Kalau pecahan susah. Ya, kalau bulat itu gampang dicoba. Selisihnya 1 kan. X dengan X min 1 ini selisih 1. Jadi kita bagi 650 ini menjadi dua angka. Yang kalau kita kalikan 650, tapi selisihnya 1. Ya, kita coba aja. Bagi 2, 325. Oh, selisihnya masih gede ya. Bagi 3 nggak bisa karena jumlahnya 10. Jadi dibagi 5. Kalau kita bagi 5, 60. 5. Dibagi lagi 5. 13. Nah, kalau Anda lihat, sudah 5 kali 5 ini 25. Ya. Sementara 2 kali 13, 26. Jadi 26 dengan 25 ya. Yang hijau itu 2 kali 13 sama dengan 26. Yang merah itu 5 kali 5 sama dengan 25. Kalau Anda hitung, selisihnya 1. Jadi ini 26, ini 25. Ya, ini sama dengan 650. Jadi gampang dicoba-coba, nggak usah pakai pemfaktoran ya. Ya, jadi X-nya 26. Jadi bola merahnya itu tadi ada 26. Bola hijaunya berarti 14 ya. Nah ini jawaban D. Ya. Kalau yang tadi 1/8 ya. Jawabannya D tadi ya, belum dijawab. D 1/8. Oke, kita ke soal terakhir. 3 soal aja cukup ya, karena supaya tidak lama, tidak terlalu lama. Nomor 25. Ya. Suatu kelas terdiri dari 35 siswa. Jadi Anda bisa bayangkan seperti di kelas Anda itu ada 35 siswa. Pada saat ulangan matematika, terdapat 2 orang siswa berhalangan. Misalkan siswa A dan B, ya. Jadi misalkan saja yang berhalangan itu Ani dan Badu, gitu ya. Berarti yang ikut ulangan pertama kali itu 35 dikurang 2, kan gitu. 33 orang yang ikut cuma. Nilai ulangan pada awalnya dicatat hanya dari 33 siswa, ya kan? Dan memiliki rata-rata 80. Jadi 33 siswa itu rata-ratanya 80, ya. Jadi 33 siswa ini rata-ratanya 80. Titik. Nah, kemudian orang dua ini kan susulan ya, ulangan susulan. Dan ternyata setelah ditambah nilai susulan dari 2 siswa A dan B ini, nilai rata-rata kelas menjadi 78, malah turun ya. Mungkin gurunya kasih soal lebih susah karena susulan. Nilai rata-rata kelas menjadi 78. Yaitu. Kemudian jika nilai A 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan nilai B, jadi maksudnya misalnya nilai itu X, XA 2XB. Maka berapakah selisih nilai A dan B? Jadi selisihnya yang ditanya ya. Selisih nilai A dan B. Ya. Kalau kita buat soalnya kira-kira seperti ini kan. Jadi mula-mula 35 dikurangi 2 siswa AB, 33 siswa. Total rata-ratanya 80. Nah, berapakah total nilai? Ya. Berapakah total nilainya? Oke, berapa total nilainya? Ya, ini kan rata-rata dari 33 siswa. Berarti total nilai seluruhnya adalah 33 kali 80 pasti kan gitu. Ya, karena siswanya ada 33, rata-rata 80. Jadi total nilainya 33 kali 80. Kemudian nilai susulan dari A dan B masuk. Berarti siswanya sekarang 35. Tapi nilai rata-ratanya 78. Ya, berarti total nilainya adalah dari 35 siswa. 35 kali 78. Begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan ada 2 nilai yang belum masuk ya, nilai A dan B. Jadi berapa nilai A dan B? Ya. Nah,
Tentu saja nilai A dan B adalah total nilai setelah seluruhnya masuk. Jadi 35 kali 78 dikurangi total nilai ketika dia belum masuk. 33 kali 80. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau di matematik Anda bisa aja ngerjakan ini pakai coret-coret seperti itu, tapi itu tidak bagus ya. Jadi otak Anda akan terbanyak terpakai, sedangkan waktu terbatas. Anda bisa salah hitung nanti ya. Walaupun jawabannya sudah ada kan jawabannya bulat. 78 ini kan bisa kita bikin 80 kurang 2 biar sama dengan ini. 80. Jadi ini kita bisa bikin 35 80 kurang 2. Nah, lebih gampang ini ya. Ini tetap min 33 kali 80. Kemudian ini kita kalikan. Ini kan jadi 35 kali 80 kan? Ya, kurang 35 kali 2. Dikurang 33 kali 80. Kemudian ini kita satukan. Nah, gitu. Ini 35 kali 80, ini 33 kali 80. Berarti kalau kita kurangi tinggal 2 kali 80 kan gitu. Ini kan bisa kita ganti dengan A atau X. 35X dikurang 33X. Ya 2X. Berarti 2 kali 80. Nah kalau ini gampang lah ngitungnya 70 ya. Ini juga jadi gampang. 2 kali 80, 160. Ya bisa di luar kepala semua ya. Jadi akhirnya kita dapat XA tambah XB adalah 90. Nah cara menghitung matematik seperti itu ya. Jadi bukan kita hitung diklat begini 35 kali 78 ini. Ya, ada yang cepat seperti itu tapi itu bukan matematik. Otak Anda akan lelah. Nah, sekarang nilai XA sama dengan 2XB. Kan begitu. Tapi yang ditanya selisih nilai A dan B ya. Jadi yang ditanya itu selisih nilai A dan B. Jadi perhatikan, yang ditanya adalah XA dikurangi XB. Jadi kalau XA-nya 2XB, kita masukkan ke sini. Berarti ini 2XA dikurangi XB. Hasilnya XB ya, berarti yang ditanya XB itu ya. Karena itu sekarang XA saya ganti menjadi 2XB pada persamaan bintang ini. Ya, jadi saya tulis lagi XA tambah XB sama dengan 90. XA-nya saya ganti 2XB. 2XB tambah XB sama dengan 90. 3XB sama dengan 90. Maka XB-nya sama dengan 30. Ya, inilah nilai dari siswa B. Ya, selisih. Ya. Ini sama dengan selisih juga kan? Udah kita hitung di sini kan? Ini sama juga dengan selisih. Jadi selisihnya sama dengan 30. Selisihnya sama dengan nilai siswa B. Jadi 30 jawabnya. Yang ini. Nah. Ya. Ya, jadi inilah akhir dari part 7. Masih ada 2 soal lagi. Kita akan sajikan nanti beberapa hari kemudian ya. Sebagai satu paket 2 soal. Terima kasih atas kunjungan Anda. Kalau Anda merasa ini ada manfaatnya dan Anda belum subscribe, silakan di-subscribe. Kalau sudah di-subscribe, cukup di-like. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar di rumah.